Oke, saya mau sapa juga yang live streaming ibadah pertama ini GMS Surabaya Barat, GMS Surabaya Selatan. Jangan lupa juga satelit kita satu. Seperti yang saya pesankan, bawa jiwa, Anda datang dengan iman, demikian pula setiap kita Tuhan harapkan untuk datang membawa hati kita sepenuhnya untuk terima mujizat Allah. Amin. Kita buka sama-sama di Markus pasal yang pertama. Khotbah saya sepanjang hari ini beda-beda. Kalau Anda mau datang berkali-kali, monggo silahkan. Saya percaya setiap khotbah hari ini akan saling melengkapi menjadi satu dimensi iman yang luar biasa. Markus pasal pertama ayat 40, judulnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Masih seputar iman. Kita baca sekarang. Kita baca bersama-sama ayat 40 hingga ayat 45, 5 ayat saja. Kita baca dengan keras bersama-sama. Mari partisipasi jemaat termasuk yang di satelit selatan dan barat. Saya dengan iman bisa mendengarkan apakah Anda membaca dengan keras atau tidak. 1, 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Katakan amin. Coba saya jelaskan ayat per ayat. Suatu pewahyuan sederhana tentang juru selamat. Apalagi hari ini kita merayakan hari Paskah, bahwa dia hidup selama-lamanya dan dia ada di sini. 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Saudara, kita tidak boleh buta rohani. Kita mengira semuanya baik-baik. Kalau Anda tinggal di keluarga yang baik-baik, puji Tuhan. Kalau hidup Anda baik-baik, sehat-sehat, tidak kekurangan apa-apa, itu karena gembala Anda dalam hidup Anda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sungguh di dunia ini, sebagian besar faktanya warnanya adalah gelap. Dunia ini tinggal di dalam kegelapan. Di luar sana, fakta lapangan sangat-sangat mengerikan. Saya tidak perlu tambah-tambahkan. Manusia mengalami musibah, sakit penyakit, belenggu setan di mana-mana. Kanan kiri Anda dapat menyaksikan sendiri. Hanya karena engkau ada di istana, ya Esther, jangan kira engkau akan selamat. Sedangkan bangsamu di luar sana menderita. Gereja tidak boleh menjadi tempat garam. Gereja harus menjadi tempat garam-garam dunia diutus kembali ke sana. Ketika kita masuk ke sini, kita bisa bertopeng rohani. Kita merasa semuanya baik-baik, apa kabar? Shalom, luar biasa, semua baik. Sesungguhnya di hidup kita juga banyak pergumulan kok. Tapi dunia ini membutuhkan jamahan. Tidak sedikit orang-orang yang hari ini sudah kehabisan pengharapan. Mereka tidak tahu gimana lanjutkan kehidupan. Saya bersyukur FKA bukan hanya tidak diadakan sekali-kali, tapi rutin setiap tahun. Untuk mengingatkan orang agar matanya memandang ke sorga. Sakit kusta pun bisa disembuhkan. Kusta baik secara jasmani maupun rohani, keluarga, pernikahan. Pokoknya kusta itu bicara tentang sesuatu yang tidak tersembuhkan. Kalau nggak mujizat, nggak mungkin bisa berubah. Kalau bukan karena keajaiban Tuhan, nggak mungkin bisa pergi. Saya senang sekali festival kuasa Allah diadakan setiap tahun. Tapi karena kami yang terbatas, sehingga kami tidak bisa selalu di satu tempat. Kami harus keliling. Yesus berkata, "Aku juga harus memberitakan Injil di desa-desa yang lain, di kota-kota yang lain." Ketika Yesus mau coba ditahan di Samaria, dia berkata demikian. Ketika Tuhan mau ditahan di satu kota, dia berkata, "Aku harus pergi ke tempat yang lebih haus."
Karena itu kita mesti haus. Dan saya juga bersyukur ada yang namanya B430 di Global TV. Tiap minggu sesuatu terjadi. Kebaktian 2 nanti saya bacakan beberapa kejadian-kejadian ajaib yang terjadi lewat program tersebut. Nggak hanya itu, tidak sedikit jemaat yang dilayani di dalam gereja pun juga. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah tiap minggunya. Bahkan setiap hari di kantor saya melihat orang-orang yang dilayani. Datang, dilayani, dikonselingi, terjadi sesuatu. Dunia perlu sekali untuk mengarahkan matanya ke sorga. Karena disitulah jawabannya. Yesus berdiri, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus adalah pengharapan kemuliaan, kata Kolose. Saya ajak kita sama-sama untuk punya iman sama Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Datanglah sama Yesus. Tuhan punya rencana. Dan rencana itu sederhana. Bagi keselamatan, bagi mujizat setiap orang. Rencana itu adalah datang saja sama Yesus. Dan dia hanya sebatas doa. Saya tidak mau membuat segala sesuatu terdengar gampang. Kita nggak perlu berusaha. Kita nggak perlu ke dokter. Kita nggak perlu berobat. Kita nggak perlu bekerja. Burung gagak akan antar rezeki ke depan rumah. Itu semua adalah kata-kata orang-orang yang mencoba mengkritik Tuhan tanpa keadilan. Tuhan tidak pernah ajarkan itu. Pengajaran Alkitab itu lengkap sekali. Paulus berkata, nggak berusaha, jangan makan. Kalau nggak kerja, jangan makan di Tesalonika. Lukas, penulis mujizat-mujizat para rasul di Kisah Rasul, adalah seorang dokter medis. Yang mencatat kitab Lukas juga, kitab Injil itu, langsung mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus di Galilea, adalah seorang yang berprofesi medis atau dokter. Bapak Ibu, Tuhan itu lengkap pekerjaannya. Tapi jangan lupa, Allah kita tetap memberikan mujizat di dunia ini yang tidak bisa diberikan oleh dokter, pengusaha, manusia, papa mama. Allah berikan. Jadi di sini dikatakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Itu rencana Allah. Permulaan mujizat selalu adalah kepada sebuah alamat. Yesus hadir, aku akan ada di sana. Aku akan bawa orang kusta, atau kalau sendirinya kusta, aku akan ke sana untuk berjumpa dengan dia. Makanya Festival Kuasa Allah diberikan satu moto hingga hari ini sejak berdiri, sebuah perjumpaan yang tak terlupakan dengan Tuhan Yesus. Bahkan Festival Kuasa Allah tidak pernah saya sebut sebagai kebaktian kesembuhan ilahi. So, orang yang sehat datang ke sana pun, ketika terjadi goncangan Bethesda, Yesus ditinggikan di Festival Kuasa Allah, sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sehat walafiat, akan ada sesuatu yang ditambahkan dalam diri kita ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Seorang yang sakit kusta datang pada Yesus. Itulah rencana Allah. Itulah permulaan langkah pertama mujizat. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Coba lihat, orang ini punya postur berlutut ketika dia meminta bantuan sama Tuhan Yesus. Orang ini bersujud, sikapnya menyembah. Tidak seperti orang Israel ketika punya kebutuhan atau keinginan. Bahkan Tuhan mau meluluskan bukan hanya kebutuhan, keperluan kita. Keinginan juga penting bagi Allah. Karena kita adalah orang-orang yang dicintainya. Hanya sikap hati kita di dalam meminta hal itu menentukan. Orang Israel tiba-tiba kangen dengan makanan-makanan Mesir. Bawang prainya, bawang putihnya, ikannya, dagingnya. Lalu mereka bukan hanya minta sama Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mengeluh dan berkata, aku dibawa kemari ke padang gurun untuk sengsara. Aku ingat Mesir begini dan begitu, membangkitkan cemburu Allah. Loh kok bisa? Apa mereka lupa ketika mereka di Mesir itu mereka menderita sekali. Anak-anaknya dibunuh. Ketika mereka terlalu banyak populasinya, melebihi orang-orang lokal, mereka dianiaya. Tuhan marah. Tapi Tuhan menunjukkan kesanggupannya. Karena Tuhan tidak murahan. Tuhan tidak rendahan. Ketika dia diragukan, justru dia tunjukkan. Tetapi orang yang meragukannya tidak menerima berkah, malah justru menerima murka. Maka Tuhan hembuskan dari salah satu lubang hidungnya, from the nostril of God, dia hembuskan. Musa pun meragukan, mana bisa Tuhan, kita di tengah-tengah padang gurun, kita di tengah-tengah nggak tahu di mana nih, in the middle of nowhere,
Mana bisa makan daging? Engkau berkata mereka akan makan bukan hanya untuk 1-2 hari, 5-10 hari. Mereka akan makan untuk 1 bulan penuh. Mana bisa? Sedangkan yang kupimpin 3 juta rakyat. Tuhan berkata, Musa, lihatlah, apakah aku akan menggenapi firman-Ku atau tidak? Apakah tanganku kehilangan kuasanya? Tak lama setelah itu, burung puyuh terbang rendah di mana-mana selama berapa hektar di sana. Burung puyuh semua ditangkap oleh orang Israel. 1 orang tangkap berapa kilo, sehingga makan dengan rakus. Tuhan hukum mereka setelah itu. Mati sekian banyak orang yang serakah. Bapak ibu saudara, jangan ragukan kemampuan Allah. Allah masih sanggup hari ini menyelesaikan persoalan dunia dan persoalan kita. Hanya datanglah dengan sikap menyembah, bukan dengan sikap seperti bangsa Israel yang waktu itu kurang ajar banget. Tuhan tuh masih menyatakan kemuliaannya. Itulah sebabnya charismatic movement, gerakan karismatik, memperbaharui janji Allah. Dahulu orang pada waktu di zamannya Martin Luther, waktu dia memperbaharui sola gratia, sola scriptura, atau hanya dengan firman Allah, ketika firman Tuhan zaman dulu, ketika di zaman kegelapan sejarah gereja, hanya dipegang oleh imam-imam saja. Bahkan mereka jual karcis ke sorga. Gila, sesat banget. Muncullah tokoh-tokoh yang diurapi oleh Allah untuk memperbaharui kebenaran. Setiap orang bisa pegang Alkitab. Luar biasa. Kita diselamatkan by grace alone, dengan kasih karunia. Lalu setelah itu beranjaklah berikut-berikutnya. Kebenaran Allah sepanjang zaman mulai diperbaharui, dihidupkan kembali. Itulah namanya revival. Revive artinya menghidupkan kembali. Itu juga term medis saya rasa. We have to revive orang sakit ini. Di dadanya disetrum supaya dia bisa kembali, denyutnya berbunyi. Revive. Tuhan revive. Pada zaman charismatic movement diajarkan bahwa bukan hanya ketika Martin Luther kita punya firman-firman ini adalah firman dari mulut Allah, tapi kita juga bisa mengalaminya secara nyata. Allah kita, Allahnya Alkitab ini masih bisa menyatakan, mewahyukan dirinya secara pribadi kepada umat manusia. Sesuai firmannya tentunya, tidak akan melanggar Alkitab. Gak mungkin Allah menyatakan dirinya kepada Anda lalu berkata, ambillah istri tetangga. Sebab ia sendiri yang telah menulis, mengurapi penulis Alkitab, mengilhami dengan Roh Kudus, jangan berzina. Tapi Allah ini bisa menyatakan diri. Saya masih ingat waktu saya di Vancouver, Kanada, baru kenal Tuhan. Masa lalu saya ke gereja, tapi saya pergi ke gereja-gereja yang tidak spirit led atau tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya jangan hakimi dan jangan sebut nama-nama gereja tersebut, ya, nggak perlu. Jangan saling sesama dalam Tuhan, sama-sama anak Tuhan harus saling melengkapi. Jangan merasa lebih rohani. Tapi terus terang, saya berada dibesarkan di dalam lingkungan orang-orang Kristen yang tidak percaya pekerjaan maupun karya Roh Kudus. Minimal mereka tidak rindu mengalaminya. Kalau mereka percaya hanya dengan pengetahuan kepala saja. Waktu saya berada di Vancouver, Kanada, saya berlutut. Waktu itu di kamar sendirian, saya berkata, Tuhan, aku tidak pernah kenal Engkau. Aku rindu akan Engkau memperkenalkan diri. Aku bukan mengujimu, mencobaimu. Aku takut. Setelah pertobatan saya merasa seolah-olah belum pernah kenal Tuhan ini, yang barusan saja menjamah saya berapa hari yang lalu. Saya rindu untuk mendekati tatanya. Saya berkata, Tuhan jamah aku. Aku masih muda. Aku takut mengarungi hidup ini dengan iman yang baru ini. Aku ingin dekat dengan Engkau Tuhan. Aku ingin berjumpa dengan Engkau. Saya berlutut itu. Saya masih ingat. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun begitu indah. Saya mencoba berdiri di kamar saya untuk menghargai. Sama kan? Kadang-kadang kalau Anda melihat susu-susu, ai-ai, om-om, tante-tante, paman-paman, bibi-bibi yang berjalan, yang kita sangat hargai, hormati dalam hidup kita. Kita sedang dalam keadaan duduk, mereka baru masuk rumah. Kita pasti berdiri menyapa, bukan? Kalau kita sudah datang restoran dulu, lalu menyusul orang tua kita pas datang, semua pasti berdiri. Pak, duduk sini. Saya juga mau berdiri untuk menghargai. Waktu saya berdiri, saya rebah. Saya berdiri lagi, saya rebah lagi. Saya nggak kuat. Apa-apain ini? Kok bisa? Saya nggak pernah ngalami begitu. Saya rebah lagi. Lalu habis itu saya berlutut menangis. Saya tutup mata saya dengar langkah kaki. Awalnya hanya satu pasang. Lama-lama jadi sekitar 5
5-10 pasang kaki, saya nggak tahu, saya nggak hitung. Lalu tiba-tiba ada lagu di hati saya, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Saya tahu saya berada di tempat yang kudus, padahal itu kamar saya. Dan saya nggak berani buka mata, sebab saya merasakan seperti ada orang yang menghembuskan nafasnya dekat dengan wajah saya. Seperti ada seseorang, seperti seorang ayah kepada anaknya mencium wajahnya. Saya rasa dicium oleh Allah. Ya ini semuanya kan kata rasa. Nah itulah yang charismatic movement bawa. Saya mengalami pengalaman nyata. Ketika saya buka mata saya, setelah hadirat itu pelan-pelan reda hanya menjadi hadirat di dalam saya. Saya buka mata saya terkejut melihat jam menunjukkan saya dalam keadaan berlutut begitu. Sudah selama 5 jam tanpa terasa. Hari itu pertama kali dalam kehidupan saya berdoa 5 jam Bapak Ibu Saudara. Dan gak kerasa kayak 5 menit. Hidupku berubah. Yang namanya jam doa saya berubah total. Dulu yang saya ngertinya hanya sekedar Bible study. Saya pernah ikut retreat gereja lama saya diajak Bible study. Kalau baca Bible study berdebat, ada perdebatan Alkitab segalanya, ada debate namanya. Wah lama sekali, tapi kalau doa 5 menit saja. Hari itu saya betul-betul mengalami terobosan baru. Ternyata Allahku seorang pribadi. Dan kalau kita berlutut menyembah Dia, datang dengan rendah hati ke hadapannya, kita pasti akan mengalami sesuatu dari tangannya. Amin Bapak Ibu. Berimanlah. Sekarang saya ngerti kata-kata Allah di Ibrani berkata, kalau orang datang kepada Tuhan, harus percaya Dia itu ada. Harus percaya Dia itu ada. Nggak boleh hanya percaya Dia hanya tulisan belaka. Saya cinta Alkitab loh ya. Jangan salah sangka. Saya baca Alkitab, unda-undi dengan di antara Anda yang bacanya paling banyak. Alkitab saya itu sampai gak rupa orang, memang bukan orang. Alkitab saya itu kalau dibuka sudah rapuh sekali. Ini Alkitab khotbah saya, Alkitab saya sehari-hari. Anda gak mau pegang, saya gak izinkan pegang. Bukan karena sakral, bukan. Kalau Anda pegang rapuh, itu halamannya udah rapuh semua. Tulisan semuanya, air mata tulisan saya. Saya cinta Alkitab. But my God is beyond letters. Allahku lebih dari sekedar tulisan dan catatan. Percayalah kalau ini keluar dari mulut orang. Jangan percaya kalau keluar dari mulut orang yang baca Alkitabnya hanya 1 ayat sehari. Kalau saya baca belasan pasal sehari, saya bukan menyombongkan diri, tapi supaya memberikan sebuah poin, membuktikan sebuah poin kepada Anda. Percayalah, saya bukan alasan tidak baca atau tidak cinta Alkitab. Saya cinta banget. Tetapi Allahku lebih dari sekedar tulisan-tulisan mati. Ini isinya firman Tuhan, bukan tulisan mati. Tapi Allahku lebih dari sekedar tulisan. Allahku sanggup menyembuhkan. Allahku sanggup mengubahkan. Allahku sanggup menyelamatkan. Oh, cerita-cerita luar biasa. Saya waktu di Jakarta barusan minggu lalu, saya dijemput saya melayani di sebuah gereja sahabat, bukan Mawar Sharon. Dan tim hospitality yang jemput saya berkata, Pastor Philip, boleh saya cerita? Saya bilang silakan. Karena dia tidak mau mengganggu mungkin persiapan saya khotbah. Di mobil dia berkata, saya punya teman, dia bukan orang Kristen, datang di Festival Kuasa Allah di Jakarta. Dan dari satu keluarga yang bukan Kristen itu cuma papanya. Mamanya Kristen tapi suam-suam kuku. Anaknya ya ikut-ikutan sini dan situ. Papanya dulu yang tersungkur di FKA. Padahal hanya diajak saja. Oke lah, tersungkur. Dan tersungkurnya bukan karena ikut-ikutan, berbahasa lidah waktu puji-pujian. Saya sampai merinding dengar begitu. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah dong. Tuhan bekerja, bukan saya. Saya nggak tahu dia siapa. Lalu dia ajak seluruh keluarganya kecuali anak yang terakhir karena terlalu kecil untuk dibaptis di GMS Jakarta. Bapak Ibu, wow, my God is beyond letters. Allahku lebih dari catatan publisher. My God is real. Karena itu barang siapa datang mencari Allah, dia mendapat upah. Ibrani 11 katakan. Saya lanjutkan ya. Nih, sambil berlutut di hadapannya, seorang yang sakit kusta, ayat 40, datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, perhatikan kata-katanya nih, luar biasa. Di 2 hal ini biasanya kita diuji. Inilah tantangan iman. Katanya, kalau engkau mau, katakan mau.
engkau dapat mentahirkan aku. Katakan mampu. Selalu ujian iman ini dua. Kemauan dan kemampuan Allah. Kita biasanya terjegal salah satu atau kedua-duanya, lebih parah lagi. Percaya sih percaya Allah mampu. Tapi apa dia mau jawab pergumulanku? Nah itu loh. Gak masalah dengan kemahakuasaannya. Aku agak sedikit bermasalah dengan kasihnya kepada hidupku. Tapi ada orang-orang tertentu yang begini. Oh aku tahu Yesus itu penuh kasih. Dia di kayu salib itu. Aduh sayang sekali. Tapi apa dia mampu? Kankerku stadium 3. Apa masih bisa? Udah telat kali ya. Ayo. Iman kan selalu kesandung salah satu. Tapi apalagi yang dua-duanya. Nah yang itu ateis sekali. Aku gak percaya Yesus. Dan aku gak percaya dia mampu maupun mau. Tapi Tuhan itu luar biasa. Sekalipun kita ini orang yang selalu kejegal-jegal imannya, Tuhan itu tambahkan iman kita. Ketika kita dengar kesaksian orang seperti yang saya bagikan tadi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Iblis punya panah api ragu dan bimbang dalam hidupmu dipatahkan. Ketika Anda melihat orang lain ditolong, Anda harusnya berkata, saya juga. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, jangan minder, tapi saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Seringkali malah kalau kita gak punya iman, lihat orang lain ditolong, kita merasa ya mungkin dia. Bukan, harusnya berkata saya juga. Itu iblis yang mencoba bicara sama kita bahwa bukanlah giliran kita selanjutnya. Roh penolakan itu bukan dari Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lihat ayat 41, kita akan belajar dari hati sang juru selamat. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lihat itu. Hati Tuhan itu gampang masyigu. Saya pernah ketemu satu orang waktu saya masih teenagers, waktu masih bertumbuh dewasa, masih belasan tahun. Baik sekali, saya kira orang itu adalah Tuhan. Dulu saya kira begitu. Baik sekali. Tapi ketika saya baca Alkitab, saya menemukan bahwa orang terbaik di dunia ini seperti kain kotor dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan lebih bersih, Tuhan lebih kasih. Dan Tuhan itu gampang hatinya tergerak. Oleh karena itu, kebanyakan orang justru mati di dalam gereja. Karena imannya tidak dilatih. Kita merasa kalau Tuhan itu susah sekali untuk tergerak hatinya. Rasanya kalau untuk kesembuhan itu, atau untuk mujizat, atau untuk apapun juga itu rasanya aku harus bayar harga. Terlalu dibesar-besarkan menurut saya teologi itu. Bayar harga itu perlu. Tapi bukan begitu maksudnya. Kadang-kadang kita merasa kalau aku nanti sembuh Tuhan, aku mau melayani. Gak perlu menyogok kanan kiri sama Tuhan Yesus. Yesus itu terlalu gampang hatinya tuh masyigu. Kalau enggak, masa ditipu ah? Itu 9 orang gak kembali berterima kasih atau kamsyah. 10 orang kusta disembuhkan. Saking terlalu mudahnya hatinya tergerak. Sembuhin dulu. Terima kasih belakangan. Yang mana tidak pernah datang. Pelayanan kesembuhan itu selalu ada satu kelemahannya. Persis seperti yang dikatakan di kitab Injil. Jarang yang setelah sembuh berterima kasih. Dan saya maksudkan berterima kasih bukan berarti berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang kita cuma saluran. Sama Tuhan Yesusnya. Sedikit yang mau bersaksi. Saya tidak bisa, kalau kami tumpuk hari ini apa yang telah Tuhan lakukan di FKA saja, itu bisa selangit tingginya. Orang-orang yang sembuh kanan kiri segalanya. Tapi yang kesaksian, karena malu katanya. Dan saya gak mungkin juga bisa pakai kesaksian orang disebutkan tanpa izin mereka. Itu namanya gak etika. Itu namanya cari nama. Saya gak lakukan itu. Saya tunggu sampai Anda sendiri maju dan menyaksikan. Bisa di CG Anda, di Connect Group, bisa di gereja, bisa di lingkungan Anda, di mana saja.
Ada orang-orang yang disembuhkan, tapi habis itu tidak berterima kasih sama Tuhan. Tapi saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyesali masuk di dalam pelayanan ini. Mau tahu kenapa enggak? Karena kesembuhan adalah sifatnya Yesus. Di Kamsyai atau tidak, Yesus tetap menyembuhkan. Karena hatinya memang mudah tergerak dan masyigu. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah punya iman yang alot. Rasanya Tuhan Yesus itu alot tenan. Susah sekali untuk bergerak atau tergerak. Not true, tidak benar. Tuhan kita nggak seperti itu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, perhatikan inilah, jadikanlah ini doktrin Anda untuk mujizat. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Ada orang yang punya reputasi, perempuan contohnya, ini nggak enak sekali ya kan? Itu loh, sama itu loh, orang itu mauan. Nggak enak ya orang kalau dibilang itu ya. Tapi memang ada orang yang kayak begitu tuh, makanya itu perempuan ini sedikit intermezzo, memberikan sedikit pesan sampingan. Kalau jadi wanita harus jual mahal dong. Oke? Jadi wanita, tolong tentukan harga Anda. Harus jadi mahal. Anda adalah putrinya Tuhan. Anda adalah anak seseorang. Kalau papa mama tidak menghargai Anda, beritahu menikah sama orang itu aja dia Eugene. Itu kata-kata pelacuran loh, tahu nggak? Itu kata-kata pelacuran. Itu jual anak, bukan sayang anak. Jangan pernah ada gitu dalam kebudayaan kita, sedikit intermezzo ya. Kalau saya beritahu sama anak saya begitu. Saya beritahu sama anak saya, kamu tahu nggak? Kalau besok nggak ada cowok yang bisa cintai kamu seperti minimal papa cinta sama kamu, papa nggak keberatan mencintai kamu seumur hidup. Pulang ke rumah. Kasih harga, perempuan harus set harga contohnya. Ya kan? Ada orang yang begitu kan, perempuan yang mauan. Gonta ganti pacar. Pakaiannya nggak karuan. Saya nggak ajarkan kita pergi gereja pakaiannya cuma yang kelihatan mata. Tapi ada orang yang gitu. Wah, itu sudah reputasi di antara teman-teman. Itu cewek mauan. Nggak enak ya? Oke. Izinkan saya berkata. Dengan konotasi yang enak. Enak untuk kita. Tuhan kita itu mauan. Tapi bukan mauannya gampangan murahan. Tuhan itu mauan. Tapi di otak kita, di iman kita sudah negatif dulu. Tuhan itu tidak mauan. Jadi kita harus paksa-paksa, dorong-dorong, puasa-puasa. Kalau mau puasa, jangan untuk mujizatmu. Tuhan udah mau. Puasalah untuk orang lain. Agar mereka itu loh yang jenis gak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Mereka yang hati yang keras, yang gak mau. Kalau mereka datang, mereka sembuh. Tapi Alkitab berkata, hati mereka keras seperti Firaun. Supaya mereka jangan datang, berbalik dan sembuh. Doakan mereka, jenis itu gak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Berdoa agar mereka itu bersedia, terbuka hatinya untuk mengenal Tuhan. Pikiran kita salah seringkali. Puasa untuk kita, aku harus puasa. Kalau aku gak puasa, menyiksa diri, begini begitu, kasih uang baru Tuhan sembuhkan. Come on. Iman kita harus berubah sama Tuhan. Tuhan kita itu mauan. Mauan. Enak kan? Kalau enggak gitu kan ada namanya kasih karunia. Karunia yang diberikan berdasar kasih, bukan berdasarkan harga. Luar biasa. Saya ajak kita percaya, nanti di FKA besok ini, Tuhan mau menjawab Anda. Bawa keluarga Anda seperti papa tadi yang berbahasa lidah berlutut di lantai tanah. Anda juga bisa bawa orang-orang yang Anda kasih yang belum kenal Tuhan. Anda harus percaya juga, saya percaya bahwa Tuhan mau sembuhkan tetangga kita. Mau, bawa mereka datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu mauan. Lihat di ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Ayat itu luar biasa loh ya. Seketika itu juga. Kalau Tuhan bekerja itu begitu. Tuhan kalau kerja itu beda dengan manusia. Manusia lewat birokrasi, lewat prosesi. Tuhan tidak. Tuhan bekerja seketika itu juga. That's a miracle. Kalau Anda mendoakan kondisi Anda sendiri atau keadaan orang lain juga, jangan lihat keadaannya. Kalau Anda beriman sama firman, beriman pada seorang Allah yang hidup, Anda tidak akan lihat kondisi orang itu, dan juga tidak akan bertanya bagaimana nanti dia sembuhnya. Percaya saja. Percaya saja. Amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu ketika saya di Palestina melihat orang yang tangannya sudah kaku. Saya pegang itu sudah kayak batu. Saya nggak tahu itu sakit apa, dokter yang tahu.
Itu orang di Palestina. Tapi di depan mata begitu banyak orang di alun-alun kota. Saya nggak peduli, saya nggak melihat kondisinya lalu berkata, waduh Tuhan yang gini mana bisa. Kata seketika itu juga, Tuhan itu bekerja tidak di dalam ruang manusia. Dan itu bukan sekedar special effect. Nanti gimana sembuhnya? Gua nggak tahu, saya nggak tahu. Saya pernah melihat satu orang yang blonteng semua dari leher ke bawah. Waktu itu di Bukit Doa saya sharekan kemarin pada waktu kita ada acara di atas sana. Waktu itu seorang cleaning service di sana saya doakan di depan mata saya. Berubah kulitnya. Lalu 1 minggu kemudian saya kembali ke Bukit Doa, dia tunjukkan semuanya mulus. Gimana caranya saya nggak tahu. Allah tidak bekerja dalam ruang lingkup orang. God is amazing. He's just purely amazing. Kalau dia masuk akal, jangan sembah. Kalau memang Anda mau menyembah yang masuk akal, sembah aja orang sebelahnya, masuk akal. Tuhan tidak ada di dalam akal kita, tidak masuk dalam akal kita. Makanya itu dia Tuhan, terpisah dari ciptaannya. Satu-satunya masuk akal adalah Yesus lapar, itu ada ayatnya. Karena dia datang sebagai 100% manusia untuk merasakan kondisi kita. Tapi semua karyanya, sekalipun ketika beliau menjadi manusia, tetap tidak masuk akal. Gimana Lazarus 4 hari masih bisa hidup kembali? Gimana orang kusta itu seketika juga itu lenyaplah penyakit kustanya itu, bayangkan imajinasi. Apakah seperti special effect gitu, seperti Hollywood, tiba-tiba lalu putih semua, putih-putih kustanya itu hilang semuanya menjadi kembali kulitnya orang Yahudi. Gimana? Aku nggak tahu. Jangan lihat kondisinya, jangan pertanyakan gimana dia sembuh. Pokoknya percaya janji Tuhan, sesuatu akan terjadi. Katakan amin. Itu iman. Itu iman. Lalu habis itu dikatakan di ayat 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Wow, dengan peringatan keras. Perhatikan ya, ini peringatan keras saya berikan juga kepada kebaktian pertama. Apa itu peringatan kerasnya? Agak berbeda dengan kita sekarang, karena itu perbedaannya dulu dan sekarang. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tapi pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 44, itulah peringatan kerasnya. Yang pertama, mereka dilarang untuk menceritakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun atau memberitakan perkara ini. Mereka dilarang memberitahu orang lain. Nanti sebentar saya beritahu mengapa. Peringatan berikutnya adalah mereka disuruh perlihatkan diri kepada imam. Khusus kusta, imam ini bukan rohaniawan saja di zaman dulu. Imam di Israel mereka juga dilengkapi dengan skill medis untuk observasi orang kusta jadi mereka semi dokter. Jadi Tuhan suruh orang ini pergi ke dokter dan mempersembahkan untuk pentahirannya persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Itu artinya dulu orang kusta kalau tahir harus mempersembahkan persembahan ke bait Allah. Jadi Tuhan suruh mereka juga siapkan persembahan mereka sekalian. Ketika mereka ke dokter, mereka disuruh untuk konfirmasi healingnya. Tuhan punya jalur kesaksian dibuka untuk orang ini. Tuhan mungkin punya pikiran seorang dokter yang harus diselamatkan, seorang imam. Tuhan kirim orang-orang seperti inilah benihnya waktu di Kisah Rasul. Tidak sedikit para imam-imam tersebut yang terima Tuhan di zamannya para rasul. Benihnya dari Yesus. Tuhan suruh ke dokter. Sebab segala sesuatu mujizat yang Allah lakukan yang berhubungan dengan fisik, contohnya kesembuhan ilahi, akan bisa lewat meja dokter diverifikasi. Tuhan tidak takut X-ray. Tuhan tidak takut MRI. Tuhan tidak takut semuanya itu. Di Jakarta pula ada yang sampai sudah dikonfirmasi dokter di Singapura, sehingga para profesor di sana menjadi perbincangan di antara profesor, masuk di dalam buletin medis di sana. Bagaimana ada 3 kanker, 2 drop begitu saja, padahal satunya di jantung dan di paru-paru yang sudah pernah saya ceritakan sebelumnya. Itu sembuh di FK hanya lewat live streaming karena orang itu tidak di Jakarta. God heal her. Persis dengan nubuatan yang saya sampaikan ketika gandeng tangan, saya beritahu di sini ada orang yang mendengar 3 kankernya, 2 akan jatuh begitu saja, 1 lagi akan dikeluarkan dari tubuhnya. Dioperasi. Dokter sekarang yang membincangkan itu di Singapura.
Saudara-saudara, saya beritahu kepada Anda, semua kesaksian ini, God is real. Dan kalau Allah bekerja dalam hidup Anda nggak perlu takut pergi dicek atau check up kembali. Malah justru harus dapatkan. Saya minta hasilnya itu, hasil MRI-nya, hasil tes darahnya. Malah justru nanti kalau memang Allah bekerja ambil kanker Anda, CEA Anda akan turun sendiri secara drastis. Tidak ada kanker ditemukan sel-selnya di dalam tubuhmu. Katakan amin. God will work like this. Tuhan akan bekerja demikian. Dan Tuhan sedang menjadikan saksian. Tapi pada saat itu dia juga diperingatkan untuk tidak memberitahukan apa-apa kepada orang lain. Mau tahu kenapa enggak? Karena pada saat itu secara teori Yesus belum membayar lunas semua kesembuhan itu yang dikatakan di Yesaya 53. Nubuatan itu belum digenapi. Ia mengangkat pemberontak dosa kita dan penyakit kita di tubuhnya di kayu salib. Penyakit kita lah yang dipikulnya dan pemberontakan kita yang dibayarnya. Yesus belum naik ke salib. Kalau Anda pergi ke sebuah showroom, Anda mau test drive atau uji coba mengemudi, Anda mau beli soalnya, jangan disetir ke Malang kalau Anda di sini showroomnya. Tuhan bilang jangan berlebihan. Aku datang ini, kesembuhan ini masih bonus. Karena aku belum beli kembali, padahal itu milikku. Tapi orang-orang berdosa patut sakit karena belum ditebus oleh Sang Juru Selamat. Yesus berkata, tunggu dulu, nanti ada waktunya. Aku datang ini khusus untuk naik ke kayu salib dulu. Yesus sembuhkan ini agak sedikit prematur waktu. Mau tahu kenapa? Karena dia tergerak hatinya atau masyigu. Lihat ya, Yesus itu mauan. Harusnya orang ini gak sembuh loh, tapi karena imannya. Karena imannya, kalau kau mau, aku mau, tahirlah engkau. Yesus berkata, jangan beritahu orang lain dulu ya. Itu sama dengan orang di sini showroom pinjam lalu berkata, baik, ayo kita setir ke Batu. Lah, rugi bensin. Atau lebih tepatnya, mobil belum dibayar, belum di DP kok sudah dibawa kemana-mana. Tapi sekarang lain, ayat 45. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ayat 45 ini sekarang adalah peringatan keras buat jemaat Mawar Syaron. Pergi, beritakan peristiwa ini kemana-mana. Mau tahu kenapa? Sebab Matius 28, Yesus ketika bangkit, naik ke sorga, dia berkata, pergilah, nah udah lunas. Di kayu salib dia berkata, it is finished, atau sudah selesai. Lalu dia berkata di Matius 28, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Markus 16 berkata, pergilah, beritakan Injil ke seluruh dunia kepada segala makhluk. Kalau dulu diberitahu, jangan beritahu siapa-siapa, mobil belum lunas, sekarang mobil sudah milik Anda, BPKB STNK sudah di tangan Anda, sudah jadi warisan. Anda mau turunkan anak mau setir mobil Anda asal punya SIM silahkan. Anda mau bawa, jangankan ke Batu Malang, bawa ke Jakarta sekalian. Kalau perlu ke Medan, langsung FKA berikutnya di bulan Mei. Tuhan berkata sekarang bawa ke seluruh dunia. Ini peringatan keras. Sekeras-keras Tuhan peringatkan jangan beritahu siapa-siapa, lebih keras lagi Tuhan peringatkan kita harus beritahu siapa-siapa. Karena zamannya sudah berbeda. Yesus sudah bangkit. Amin Bapak Ibu. Saya berikan Anda mandat. Dengan ini saya selesai berkhotbah. Pergi, beritahukan kemana-mana. Tanggal 25 dan 26 April hari Jumat dan Sabtu pukul 7 malam, Yesus menunggu mereka semua di Kenjeran Park, Surabaya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, kami percaya, kami percaya. Esra, siapkan satu lagu yang memateraikan firman ini. Thank you Lord Jesus. Praise the Lord. Sebab Engkaulah
sambil dengan berlutut menyembah, katakan sujud hatimu berkata, Kau ku sembah. Biar Surabaya menyembahmu Tuhan, seluruh bangsa Indonesia menyembahmu, hingga ujung bumi penuh kemuliaanmu. Oh, na 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 na. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Kau ku sembah. Bawa masuk kami, masuk kembali ke dalam kemuliaan yang lebih dalam lagi. Sampai FKA nanti Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan sama-sama. Come on. Kau ku sembah. Dengan penuh kerendahan hati kami datang di dalam hari hadirat-Mu. Kami berlutut sujud menyembah Engkau. Terima kasih untuk kepercayaan Engkau berikan untuk momentum yang peristiwa besar yaitu FKA ke-19. Di mana rencana-Mu pasti akan terjadi dan kami mengundang secara spesial Engkau urapi kami semua, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan. Mulai dari para asyir, konselor, para pendoa, tim musik, tim PAW, ME dan semua yang terlibat juga bagian keamanan, bagian petugas apapun Tuhan, sound system, terlebih Tuhan urapi hamba-Mu. Mari kita arahkan tangan kanan kepada hamba-Mu Tuhan, Philip, urapi dia dengan urapan khusus. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, biarlah ada fresh anointing, ada kata-kata firman yang penuh kuasa, sehingga setiap orang mendengar firman, mereka boleh mengalami pertobatan, mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, boleh mengalami kesembuhan, mujizat. Terus bungkus hamba-Mu dan keluarga dengan darah-Mu. Kuasa darah Yesus, ada serangan roh jahat, kuasa kegelapan, coba mengganggu kau Mesir, keluar nama Yesus, serahkan nama Engkau, dan bungkus hamba-Mu dan keluarga dengan darah-Mu, dan kami percaya akan banyak terjadi mujizat, dan selama 2 hari, kami percaya Engkau akan menembus kuasa-Mu sehingga dengan cuaca yang cerah selama 2 hari tidak ada hujan,
tapi hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan kesembuhan akan nyata 2 hari di Kenjeran Park. Kami percaya Engkau melawat, Engkau menjamah setiap umat-Mu. Pakai setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kalau mereka membawa jiwa-jiwa yang sakit, sebelumnya mereka sudah Engkau sembuhkan pada pagi hari ini. Jamah mereka Tuhan, urapi mereka, beri keberanian untuk mereka bersaksi, mengajak orang-orang, dan setiap orang-orang diajak, mulai dari keluarga atau tetangga, sahabat, mereka boleh mau diundang, dan pada waktu mereka sampai di lokasi Kenjeran Park, mereka sudah mengalami kesembuhan, mereka sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, dan banyak orang bertobat. Kami percaya tiap hari selama 2 hari ada puluhan ribu jiwa berdatang, dan ribuan boleh antar call maju, dan ribuan juga mengalami mujizat, penyakit-penyakit yang bagaimanapun Engkau beserta, dan segala biaya Engkau cukupkan, dan biarlah tolong untuk situasi keamanan berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah selama 2 hari di Kenjeran Park, dan kami bisa juga memfollow up mereka, jiwa-jiwa juga untuk live streaming, juga banyak mereka yang dilawat melalui live streaming dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Mereka juga dijamah menerima mujizat-mujizat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau jamah berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah segala kutuk kami patahkan demi Yesus. Jamah yang pagi-pagi hari datang dengan sakit, mereka pulang sudah disembuhkan oleh bilur Yesus. Tepuk tangan yang percaya bagi Tuhan tidak mustahil, bagi Tuhan tidak terlambat. Tuhan, kami percaya belas kasihan-Mu melimpah untuk Engkau sudah berkuasa pada pagi hari. Berkati pekerjaan mereka, apapun profesi mereka, baik pengusaha wirausaha, karyawan profesional, berkati mereka yang belum dapat pekerjaan, Engkau berikan tepat pada waktunya sehingga mereka mengalami mujizat dalam pekerjaannya. Yang belum dapat pasangan hidup, berikan yang takut akan Tuhan, yang belum punya keturunan, diberkati buah kandungan benih ilahi itu akan ada pada bulan-bulan yang akan datang. Tuhan, yang susah Engkau berikan penghiburan, masalah apapun Engkau buka jalan, dan Engkau berkati semua kebutuhan Engkau cukupkan dan berlimpah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mohon penyertaan di masalah dan damai sejahtera sepanjang hari ini, sepanjang minggu depan di dalam anugerah-Mu. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dan urapan Roh Kudus yang selalu akan memberikan roh hikmat, marifat, hikmat, al-budi, sehingga dalam ketaatan saudara, Roh Kudus akan membuat engkau berhasil dan beruntung mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.